sebagai orang yang bernasab ke Nabi Muhammad SAW, seharusnya dia menjadi takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntutannya lebih besar. Sebab kenikmatan yang dia dapat juga lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahya bersama Ustadz Husain Nabil Assegaf. Nah, kali ini sebagaimana janji kita di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas bab per bab dari buku Tarekat Para Habib. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang latar belakang dari buku ini, nah sekarang kita akan masuk ke materi. Tentunya kita sekarang akan memulai dengan materi pertama yang diberi judul oleh para penyusun dengan mensyukuri keistimewaan nasab. Dari terjemahan Iqdul Yawaqit tersebut, para penyusun buku yang menerbitkannya dalam bahasa Indonesia memilih judul dengan mensyukuri keistimewaan nasab dalam bahasa Indonesia. Ini saya belum menyapa ya, mohon maaf. Apa kabar Ustaz Nabil? Ketemu lagi kita di pertemuan ini. Jangan bosan-bosan kesini. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Insyaallah enggak bosan. Amin. Ustaz, ketika kemarin saya mempelajari bagian pertama dari buku ini, nah, saya melihat judulnya itu, pada judul babnya yaitu mensyukuri keistimewaan nasab. Tentu kita sama-sama mengetahui ya, bersyukur itu yang biasanya kita diajarkan, bersyukur itu pada setiap hal. Jadi apapun, mau itu bentuknya cobaan atau itu penyakit atau apapun itu tanda bahwa kita diajarkan bahwa Tuhan menyayangi kita sehingga kita harus mensyukuri itu bagaimanapun bentuknya. Nah, tapi ketika dalam buku ini mensyukuri keistimewaan nasab, ketika kita pikirkan kembali dalam konteks bahasa Indonesia, kata mensyukuri itu di sini menunjukkan sebuah pertanda kesenangan. Nah, coba antum kira-kira bisa menggambarkan nggak apa bentuk gambaran kesenangan dari nasab itu sehingga harus menggunakan kata mensyukuri? Ya. Seperti itu, Ustaz. Nikmat sebesar apa itu? Jadi syukur itu pasti kan syukur atas kenikmatan. Betul. Ya, Allah sendiri berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, maka pasti aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya syukur itu adalah sesuatu yang wajib, syukur atas kenikmatan. Nah, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan bentuknya bermacam-macam. Seperti yang antum sampaikan tadi, bisa bermacam-macam. Nah, kaitannya dengan nasab ini apa? Nasab ini kan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu merupakan Nabi yang paling agung dan bahkan merupakan manusia yang paling mulia, dan bahkan beliau ini merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sepantasnya siapapun yang nempel gitu ya pada sebaik-baik makhluk ini, siapapun yang memiliki keterkaitan dengan makhluk ini, maka keterkaitan itu pasti merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya umat yang paling harus bersyukur kepada Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apakah umat Nabi Muhammad SAW itu punya keistimewaan yang tidak terdapat di umat-umat terdahulu
yang muncul dari diri umat itu sendiri, tidak ada keistimewaannya. Umatnya Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat terdahulu, keistimewaannya apa? Umat terdahulu punya amal maksiat, melakukan maksiat yang terdapat juga di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di umat terdahulu itu terkumpul di umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang berjudi, ada yang mengurangi takaran, ada yang nas'alullah al-afiyah melakukan praktek sodomi, homoseks gitu ya. Semuanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang menjadikan umat ini istimewa melebihi umat-umat terdahulu? Karena umat ini terkait dengan Muhammad SAW. Jadi sebagai umat Muhammad SAW, kita harus bersyukur karena memiliki keistimewaan keterkaitan kita dengan Muhammad SAW. Begitu pula sahabat yang paling utama adalah sahabat Muhammad SAW. Kenapa sahabat itu memiliki keutamaan? Ya karena keterkaitannya dengan Muhammad SAW. Zaman yang paling istimewa, zaman yang di situ dihuni oleh Rasulullah SAW. Khair qurun qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, karena di situ ada sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada perbuatan maksiat? Ada. Tapi perbedaannya di situ disinggahi, zaman itu dihadiri oleh Muhammad SAW. Sampai para ulama itu menafsirkan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa ila akhiril ayah. Demi waktu, kalau diterjemahan demi waktu. Ada yang menafsirkan demi waktu asar. Demi waktu asar, karena waktu asar itu waktu yang sangat agung. Ada yang menafsirkan salatul wusta itu hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat yang diperintahkan Allah dan salat wusta, salat yang di tengah. Ada yang menafsirkan itu salat asar. Nah, makanya Allah bersumpah demi waktu asar, dan Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang kecil. Tapi ada juga yang menafsirkan makna wal asri, demi waktu asar, yaitu demi waktu asar yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Karena sampai pada titik itu ada Iya, ada keterkaitan dengan Muhammad SAW. Nah, begitu juga para ulama berpendapat tempat yang paling afdal di muka bumi ini adalah tempat yang disinggahi oleh Rasulullah SAW. Jadi tempat yang paling afdal semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW itu, tempat itu berpindah-pindah sesuai dengan keberadaan jasad Rasulullah SAW. Jadi sampai seperti itu keterkaitan keutamaan itu. Betapa bahagianya tanah yang dipijak oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagianya sahabat Rasulullah SAW memandang wajah Nabi Muhammad, punya keterkaitan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga keluarga yang paling utama adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena siapa? Karena Muhammad SAW. Nah, nasab yang paling utama adalah nasab yang terkait dengan nasab Muhammad SAW, bukan karena individu-individu di nasab itu, tapi keterkaitannya dengan Muhammad SAW itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut disyukuri, lebih dari syukurnya kita atas kenikmatan-kenikmatan materi. Kalau kita memiliki kenikmatan materi dari Allah Subhanahu wa taala, kita aja wajib bersyukur. Bagaimana kalau kita memiliki kenikmatan keterkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, besar atau kecil keterkaitan itu, kita juga tetap harus bersyukur sebagai umatnya kah, atau sebagai sahabatnya, atau sebagai keluarganya, atau sebagai keturunannya
yang nasabnya bersambung. Nah, walaupun di balik setiap nikmat itu pasti ada tuntutan maksud saya. Jadi keistimewaannya itu karena ada ketertarikannya ya. Keterkaitan. Keterkaitannya dengan Nabi, karena ada keterkaitannya dengan Nabi. Tidak hanya dalam bentuk nasab, tapi bahkan ketika dalam posisi sahabat pun itu juga sebuah keistimewaan. Betul. Segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW maka dia menjadi istimewa. Maka ketika dalam posisi sahabat pun itu adalah sebuah keistimewaan, apalagi nasab. Seperti itu. Tidak bisa dibandingkan seperti itu. Tidak bisa dibandingkan seperti itu. Iya, bagaimana? Karena besar kecilnya keutamaan itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya kita tidak bisa berbangga hanya sekedar memiliki keterkaitan itu saja. Sahabat itu menjadi besar karena dia bersyukur atas keterkaitannya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat. Dia kemudian memenuhi nikmat tadi dengan balasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat itu sudah jelas. Tapi orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa, dia harus bersyukur atas kenikmatan nasabnya, tapi dia tidak bisa mengklaim dia itu memiliki keutamaan dalam tanda kutip di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat keutamaan karena dia mendapat nikmat. Tapi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa mengklaim itu hanya berdasarkan nasab saja. Karena dia sudah memenuhi syukur atas keutamaan itu atau belum? Kalau sudah memenuhi syukurnya, maka dia berhak untuk bahagia atas keterkaitan tadi. Apa kriteria memenuhi syukur ini? Dinyatakan memenuhi syukur ini? Ya sebetulnya begini, seperti yang saya sebutkan tadi di ujung penjelasan saya, di balik setiap kenikmatan itu ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna. Kemudian kalian pasti akan ditanya yauma idzin, di hari nanti, di hari ketika kita dikembalikan kepada Allah, 'anin na'im, atas kenikmatan-kenikmatan, seluruh kenikmatan yang kita dapat, yang kita nikmati, fasilitas pemberian yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, itu seluruhnya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu kalian gunakan untuk apa? Sampai di dalam tafsir itu disebutkan kenikmatan jepit yang ada di sandal itu. Sandal itu kan ada jepitnya. Yang kalau tidak ada jepitnya kita tidak bisa gunakan itu. Kenikmatan jepit itu kan nikmat. Kalau tidak ada jepit itu sandalnya bisa kemana-mana. Nah itu kenikmatan jepit yang ada di sandal itu. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kenikmatan yang lebih besar dari itu? Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, dan bagaimana dengan kenikmatan nasab itu? Nah, makanya di dalam ayat pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan besarnya tanggung jawab setiap orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW secara kekerabatan atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Itu di dalam ayat dijelaskan tanggung jawab dia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
termasuk bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Allah sampai menyebutkan di dalam ayat, lastunna ka ahadim minan nisa init taqaitunna. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i init taqaitunna. Hai wanita-wanita Nabi. Wanita-wanita Nabi ini kan di sini ada yang mengatakan itu adalah istri-istri Nabi. Memang itu pasti istri-istri Nabi karena ayat sebelumnya juga berbicara tentang istri-istri Nabi. Ada juga yang menjelaskan itu istri-istri Nabi dan wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Lastunna ka ahadin nisa. Kalian ini tidak seperti wanita lain. Ini kan berarti ada kenikmatan di situ. Karena kalian punya kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian istri Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menggariskan kenikmatan itu akan wujud betul-betul. Hakikat nikmat init taqaitunna. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertakwa, kenikmatan itu bisa berubah menjadi tuntutan. Menjadi siksa. Ini istrinya Nabi loh ya. Salah satu contohnya di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhi'fain. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Hai wanita-wanita Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji secara nyata, yudha'af lahal 'adzab dhi'fain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa bagi pelaku tadi, bagi nisa an-nabi yang melakukan fahisyah itu, melipat gandakannya melebihi wanita-wanita lain. Berarti ada tuntutan di balik kenikmatan itu. Nah, kalau itu terjadi pada istri-istri Nabi, itu terjadi pada istri-istri Nabi karena kenikmatan yang diberikan Allah, dia itu berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Pasti dia akan mendapatkan keistimewaan sekaligus dia akan mendapat tuntutan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad SAW secara umum, walaupun di dalam tafsir hanya disebutkan itu memang dikhususkan untuk istri-istri Nabi, tapi sebagai keluarga Nabi hendaklah seseorang itu mengambil pelajaran, itu istrinya Nabi dilipat gandakan oleh Allah siksanya karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai orang yang bernasab ke Nabi Muhammad SAW, seharusnya dia menjadi takut karena Allah Subhanahu wa taala tuntutannya lebih besar. Sebab kenikmatan yang dia dapat juga lebih banyak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan." Siapa di antara kalian yang beribadah untuk Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marrataini. Kami Allah akan memberikan kepadanya pahalanya dua kali di atas orang lain. Berarti kan dia punya kelebihan, tapi di balik kelebihan itu ada tuntutan yang lebih juga daripada orang lain. Jadi nasab itu suatu kelebihan plus tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz, pada bagian awal di bab ini saya mendapati ada kalimat yang bunyi seperti ini. Setelah mendapat keistimewaan menjadi darah daging Nabi Muhammad SAW dan disucikan dari segala kekurangan. Nah, kata segala ini kan
bermakna sangat tajam ya, bermakna semuanya. Ya. Artinya semua kekurangan itu tidak ada dalam diri orang yang bernasab Nabi. Nah, sementara kita mengetahui bahwa Ahlul Bait itu orang paling sempurna itu adalah Nabi. Ya. Nah, maka apakah Ahlul Bait itu seperti Nabi? Keturunan Ahlul Bait yang disucikan Allah itu yang seperti apa? Kalau dia cuma sekedar nebeng di nasab saja, dari mana Allah akan menyucikan dia?